Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fari, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan cara kalibrasi dan cara membaca pada jangka sorong atau vernier kaliper, mikrometer, dan silinder gauge atau dial gauge. Pertama-tama di sini ada jangka sorong ya. Cara kalibrasinya harus angka 0 di bawah dan atas ini harus sama. Kalau tidak sama, ya kan kayak gini, tapi ini udah rapet, itu harus diganti atau tidak bisa digunakan. Yang kedua, ini ada mikrometer ya. Cara kalibrasinya di sini ada, karena di sini angkanya cuma sampai 50 sampai 75, jadi harus luruskan atau samakan angka 0 dengan yang 50 ini. Diputar ke kanan untuk menambah dan ke kiri untuk mengurangi. Ke kanan kita luruskan atau sejajarkan. Nah, sebentar lagi sampai 50. Nah, 0. Seperti ini. 50. Nah, harus sejajar dan 0. Ini cara kalibrasi pada mikrometer. Selanjutnya kita cara kalibrasi pada silinder gauge atau dial gauge. Di sini ada silinder gauge dan ini namanya adalah yang kayak jam ini, dial gauge. Pertama-tama kalian harus harus lurus atau sama yang dial gauge sama silinder gauge yang di bawah ini, harus lurus. Cara masangnya tinggal dimasukkan saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada ini kan jarum yang kecil ini. Nah, ini itu harus tepat pada angka 1 untuk kalibrasi pada dial gauge. Cara caranya tinggal dimasukin saja seperti ini. Masukin. Harus lurus ya sama yang di bawah itu. Aduh. Nah, kalau itu terlalu kuat ya nekannya. Nah, harus selaras atau lurus sama angka 1. Nah, seperti ini. Yang jarum kecilnya harus lurus. Kemudian kalau sudah lurus atau pas, tinggal ini untuk menguncinya ya, putar ke kanan, ke kiri untuk melonggarkan, ke kanan dan ke kanan untuk mengunci. Kalau sudah, ini kan jarum panjangnya di angka 30. Nah, kalau cara kalibrasinya itu tinggal angka 0 ini tinggal diluruskan atau sejajarkan dengan jarum yang panjang ini. Caranya tinggal memutar yang ini hitam ini, tinggal diputar saja ke kanan. Nah, sejajarkan dengan angka 0. Seperti ini. Seperti itulah tata cara kalibrasi pada silinder head atau dial gauge. Selanjutnya saya akan mengukur silinder line dengan vernier caliper. Di sini ada line A dan B. Pertama kita akan mengukur yang A dengan menggunakan ini kan. Kita tarik, ukur, harus lurus ya. Ini di posisi line A, silinder line A. Terus kita kunci dengan kalipernya, lalu kita baca berapa ukurannya. Tinggal ditarik, kita baca. Ini ada di ukuran 74,5 ya. 0,55. Yang kedua ada silinder B, silinder line B ini kita ukur juga dengan vernier caliper atau jangka sorong. Tinggal ditarik, harus lurus.
tarik, kemudian kita kunci supaya tidak bergeser, lalu kita angkat dan kita ukur lagi ya, baca lagi. Di sini menyatakan 74, bentar dilihat dulu ya, 74,7. Yang kedua, kita ukur piston dengan mikrometer. Yang ini kita kurangi dulu supaya bisa masuk. Suaranya emang kayak gitu ya, karena ada yang macet. Belum masuk kurang, terus saja sampai bisa masuk. Belum, kita kurangi lagi. Belum, sedikit lagi. Nah, udah masuk. Kita harus mengukurnya di pas tengah ya, atau adanya tah yang bulat, kita harus ukurnya di pas tengah ini supaya seimbang. Kita kencangkan mikrometernya, set, udah, tinggal kunci dan kita tarik mikrometernya, lalu kita ukur. Di sini menunjukkan ukuran piston 74,37 ya. Lalu kita tulis di sini 74,37. Di sini range-nya masuk ke dalam 50 sampai 75 mm ya. Tinggal kita kontrik saja di sini. Seperti itu. Lalu pilih replacement rod yang sesuai dengan cylinder gauge. Kita buka. Kita pilih yang dekat dengan angka ini 74,37. Kita pilih yang 75. Ini kemudian kita pasang pada silinder gauge, pasang. Lalu ini ada penguncinya, lalu kita kunci saja. Lalu kita pasang juga dial gauge-nya. Tidak lupa dengan cara kalibrasi dulu ya. Kita di posisi bersejajar dengan satu. Seperti ini. Yang jarum kecilnya harus sejajar dengan satu, lalu kita kunci. Sip. Lalu angka 0 harus disejajarkan dengan jarum yang besar. Oke. Lalu kita akan mengukur mikrometer dengan cylinder gauge. Tepatnya ada di sana. Ini namanya ragum ya. Kita akan ukur supaya kilometernya lurus. Kita periksa. Nah, sudah. Bila sudah, tinggal kita ukur saja dengan cara ini dimasukkan ke sini. Nah, pas tengah ya. Nah, ini kita tinggal ukur. Ada bentar ya, kita seimbangkan dulu. Di 1,20. Lalu kita lepaskan lagi.
kita tulis di catatan. Jadi ada di ukuran 1,20. Lalu kita akan melakukan pengukuran silinder liner menggunakan silinder gauge. Ada D1 yaitu kedalamannya di atas, D2 di tengah, dan D3 itu berada pada bawah. Ada line A dan line B, kita ukur dulu. Yang line A nya dengan cara dimasukkan, lalu kita luruskan. Kita luruskan, kemudian kita baca. Kalau sudah berhenti pada 0, ini di sini line A 0,70. 0,70 dan D2 kedalaman di tengah, yang line A ada pada 0,66 dan kedalaman yang D3 di line A ada di 0,67. Kita tulis lagi 0,66 dan 0,67. Kemudian kita ukur juga yang line B, D1, ukuran D1 yang di atas kita ukur dan sejajarkan di 0,68, yang tengah 0,71, dan yang kedalaman paling bawah di 0,710. Lalu kita tulis tadi 0,68, 0,71 dan 0,70. Sudah. Kita akan menghitung oil clearance-nya. Cara menghitung oil clearance yaitu kita hitung satu-satu, yang A 74,5 dengan yang D1 A 0,70. Selanjutnya juga 74,5 kita tambah juga dengan 0,66 dan yang 74,5 yang A kita tambahkan juga dengan yang A di 0,67. Selanjutnya juga yang B sama seperti cara tadi, tinggal tambahkan hasil ukur dengan yang B masing-masing D1, D2 dan D. Selanjutnya untuk menghitung hasil oil clearance yaitu kita ambil angka yang paling kecil dari A dan B. Di sini ada 75,16 dikurangi ini ukuran piston 74,37. Hasilnya yaitu 0,79 mm. Kesimpulannya yaitu rekomendasi untuk customer yaitu mengganti silinder atau mengganti piston. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.